Hello guys, welcome back to Investigation. Gimana kabar kalian? Gimana hari-harinya? Apakah ada hal menarik atau hal unik yang terjadi di tengah era new normal ini? Ngomong-ngomong soal unik, hari ini aku mau membahas kasus yang sangat unik, yaitu kasus serial killer bernama The Zodiac Killer. Jadi The Zodiac Killer ini kenapa bisa dibilang unik? Karena dia suka mengirim surat dengan kode-kode zodiak yang bahkan para pemecah kode profesional, para investigator pun nggak tahu gitu artinya itu apa sebenarnya, maksudnya itu apa. Dan langsung aja kita bahas dari awal. Aku juga akan membahas timelinenya, waktu pembunuhannya, dan aku akan membahas teori siapa sebenarnya Zodiac Killer ini. I like killing people because it's so much fun. Pada bulan Juli tahun 1969, sebuah surat tiba di surat kabar The San Francisco Examiner yang berisi kata-kata mengerikan itu dalam pesan berkode. Nama pengirimnya disebut The Soon to be Notorious Zodiac atau Zodiac yang segera menjadi terkenal. Seorang pembunuh berantai yang meneror California Utara pada akhir 1960-an dan awal 1970-an dengan kombinasi pembunuhan mengerikan dan surat-surat aneh penuh dengan ancaman mengerikan, tuntutan yang gila, dan kode misterius yang membuat kepo, membuat penasaran siapa sih sebenarnya identitasnya. Identitasnya itu telah merintangi para penegak hukum, pemecah kode profesional, dan kriminolog selama hampir 5 dekade. Sementara secara resmi terhubung dengan 5 pembunuhan, 2 percobaan pembunuhan, dan Zodiac mengisyaratkan kalau dia telah membunuh setidaknya 37 korban. Setelah mengejek polisi dan masyarakat dengan hampir 2 lusin surat atau pengumuman atau kode yang dia berikan, dia menghilang pada akhir 1970-an. Aku akan membahas timelinenya secara singkat-singkat karena panjang banget dan banyak banget. Lalu setelah itu aku akan membahas teori tersangka yang memungkinkan kalau dia adalah Zodiac Killer. Yang pertama ada pembunuhan di Santa Barbara, California. Pembunuhan ini menewaskan sepasang kekasih yaitu Robert Domingos dan Linda Edwards di pantai dekat Gaviota State Park pada tahun 1963. Mereka ditemukan berbaring bersama di dalam reruntuhan gubuk. Mereka diikat dengan tali dan tampak sedang berusaha melarikan diri. Namun akhirnya ditembak. Sebelumnya belum bisa dipastikan siapa pembunuhnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, polisi meyakini kalau pembunuhan ini ulah dari Zodiac Killer karena banyak kemiripan dengan pembunuhan lainnya yang dilakukan olehnya, terutama peluru yang digunakannya yaitu peluru Winchester Western Super X. Lalu pada tahun 1966, seorang wanita bernama Cherry Josephine Bates terbunuh di daerah Riverside, California. Sebulan setelah kejadiannya, koran lokal dan departemen kepolisian menerima surat pengakuan dari seseorang yang mengklaim bahwa dirinya merupakan pembunuhnya, dan 1 tahun kemudian muncul kembali sebuah surat yang identik yang berbunyi Bates had to die, there will be more. Surat itu ditandatangani dengan simbol yang menyerupai huruf Z. Lalu pada tahun 1969, polisi Riverside mengontak investigator terkait kasus ini dengan kasus Zodiac yang disimpulkan kalau dia bertanggung jawab atas kejadian ini. Setelah itu, Zodiac mengirim surat ke The Los Angeles Times yang mengindikasikan kalau dia
mengonfirmasi teori bahwa dia yang membunuh Bates. Suratnya berisikan kalimat, "I do have to give them credit for stumbling across my Riverside activity, but they are only finding the easy ones. There are a hell of a lot more down there." Lalu 1 tahun kemudian, polisi Riverside menolak teori zodiak dan fokus pada seseorang yang dikatakan adalah mantan Bates. Tetapi akhirnya tidak terbukti karena pada tahun 1990-an DNA-nya dicocokkan dengan rambut yang ditemukan pada korban dan tidak ada kecocokan. Dan tersangka pun membantah terlibat dalam pembunuhan itu. 2 tahun kemudian, di tahun 1968, terjadi pembunuhan kepada sepasang kekasih bernama Betty Lou Jensen dan David Faraday di Benicia, California. Keduanya ditemukan di pinggir jalan oleh pengemudi yang lewat dan segera menghubungi polisi Benicia. Betty ditemukan meninggal, sementara David ditemukan masih bernafas dan sangat sekarat saat itu, walau terdapat luka tembak di kepalanya. Peluru yang ditemukan di tempat kejadian diidentifikasikan sebagai peluru Winchester Western Super X, seperti pada kasus pembunuhan di Santa Barbara. Investigator percaya kalau mereka merupakan random targets-nya zodiak yang dibunuh tanpa alasan yang jelas. Lalu, 2 orang menjadi target pembunuhan pada tahun 1969, yaitu Darlene Ferrin yang merupakan seorang ibu yang bekerja di Vallejo Restaurant dan seorang temannya yaitu Michael Maggio yang terjadi di tempat parkir Blue Rock Springs Park. Tetapi Michael selamat dari pembunuhan itu. Michael bilang kepada polisi kalau ada mobil lain yang masuk ke tempat parkir itu lalu pergi dan kembali beberapa menit kemudian. Jadi emang mencurigakan banget sih. Mobilnya masuk, terus tiba-tiba pergi gitu aja dan tiba-tiba balik lagi. Di saat itulah seseorang keluar dari mobil itu dan menembaki mereka berdua. Di malam tersebut, polisi mendapatkan telepon yang dilacak ternyata dari pom bensin umum yang mengklaim bertanggung jawab atas penembakan pada malam itu dan pembunuhan tahun lalu, berarti pembunuhan di Benicia. Dalam percakapannya di telepon, pria ini mengatakan, "I want to report a murder. If you will go 1 mile east on Columbus Parkway, you will find kid in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye." Darlene meninggal saat tiba di rumah sakit dan investigator pun tidak dapat mengidentifikasi tersangka yang layak. Lalu di tahun yang sama, dalam waktu yang berdekatan, sebanyak 4 surat muncul yang mengklaim pertanggungjawaban atas pembunuhan, ancaman, dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri suratnya. Kalau mau lihat, kalian bisa pause. Kalau kalian bisa baca ya, kalian pause aja karena banyak banget dan panjang-panjang. Dan surat terakhir merupakan surat pertama kalinya digunakan nama The Zodiac sebagai pembunuhnya. Masih di tahun yang sama, sekitar 1 bulan setelah surat terakhir muncul, terjadi kasus pembunuhan lagi di Lake Berryessa, California. Mirip seperti kasus sebelumnya, pelaku mengincar 2 orang, yaitu Brian Hartnell dan Cecilia Shepard. Cecilia meninggal 2 hari setelah kejadian, sedangkan Brian selamat. Pelaku diindikasikan sebagai orang yang terlihat baru saja kabur dari penjara dengan menggenggam pistol dan terlihat membutuhkan uang dan mobil untuk kabur. Anehnya, pelaku tidak menggunakan pistol untuk membunuhnya, tetapi menggunakan pisau besar yang ditusukkan berkali-kali. Setelah itu dia menghampiri mobil Brian untuk menggambar lingkaran yang disilang serta
menulis tanggal dan waktu pembunuhan sebelumnya, yaitu kasus Vallejo dan pembunuhan yang baru saja dilakukan, dan menulis by knife. Di sisi lain, sekitar sejam setelah kejadian, seorang pria menelpon polisi setempat untuk melaporkan pembunuhan ganda. Pria tersebut mendeskripsikan mobil Brian, mengarahkan polisi ke tempat kejadian, dan mengakui, "I am the one who did it." Teleponnya terlacak oleh polisi kalau ternyata dari tempat pencucian mobil. Sekitar 1 bulan kemudian, ada kasus pembunuhan lagi. Kalau diperhatiin sih, dia aktif banget di tahun 1969 ini ya. Pada kasus ini, korbannya adalah seorang supir taksi bernama Paul Stine. Ia terbunuh saat mengantarkan seseorang yang ternyata adalah pelakunya, tetapi sudah meninggalkan TKP saat polisi tiba. Sayangnya, broadcast radio dari polisi salah mendeskripsikan kalau tersangkanya berkulit hitam, sehingga polisi yang melewatkan orang berkulit putih yang sesuai dengan deskripsinya. Sidik jari yang ditemukan diduga punya pelaku, dan sketsa wajah pelaku dihasilkan dari deskripsi saksi. Awalnya kasus ini dianggap sebagai perampokan hingga kantor dari The San Francisco Chronicle mendapat amplop serta surat dari The Zodiac yang dimulai dengan kalimat "I am the murderer of the taxi driver." Amplop tersebut berisi sepotong kemeja Paul yang berlumuran darah. Jadi pas pembunuhan itu si pelaku motong sebagian kemejanya. Si Zodiac ini menyangkal kalau dia meninggalkan sidik jarinya dan mengklaim sketsa dari polisi tidak akurat karena dia memakai penyamaran. Selanjutnya di 2 bulan terakhir pada tahun 1969, 3 surut muncul seperti sebelumnya. Terdapat salah satu surat yang menarik, yaitu surat terpanjang yang pernah ia berikan, dan ia mengklaim kalau polisi pernah menyetop dia di TKP tetapi kemudian dibiarkan pergi gitu aja. Surat itu juga berisi resep bom dan diagram ledakannya. Mind blowing banget sih kalau dipikirin. Ternyata dia pernah di stop sama polisi di TKP-nya lagi. Lalu kasus selanjutnya terjadi pada tahun 1970. Kasus ini masih belum bisa dipastikan apakah dilakukan oleh Zodiac atau bukan. Targetnya adalah wanita hamil bernama Kathleen Jones. Singkatnya, di sekitar area Modesto, ketika sedang berkendara dengan bayi perempuannya, Kathleen diberi sinyal oleh pengendara lain untuk menepi. Setelah keluar, ia diberitahu kalau rodanya longgar dan menawarkan untuk mengantarnya ke pom bensin terdekat. Kathleen naik ke mobilnya dan menyadari kalau pria itu ternyata memiliki rencana lain. Dia mengklaim kalau pria itu mengancam untuk menyakiti anaknya, dan pada akhirnya dia menggenggam erat anak perempuannya dan melompat dari mobil. Pengemudi yang lewat membawanya ke kantor polisi terdekat, di mana ia mengidentifikasikan pelakunya adalah Zodiac dari sketsa polisi. Beberapa bulan kemudian, salah satu surat dari Zodiac menyebut a rather interesting ride with a woman and her baby. Mind blowing banget sih. Selama beberapa bulan setelah kasus itu, muncul 5 surat dari Zodiac. Surat pertamanya berisikan tentang bomnya yang dapat membunuh anak-anak di bis sekolah, dan dia menyangkal pertanggungjawaban atas pemboman kantor polisi yang menewaskan petugasnya. Yang menarik adalah surat selanjutnya yang berisi ancaman pemboman dan menuntut orang memakai Zodiac buttons yang menampilkan simbol pilihannya, yaitu lingkaran silang. Lalu surat selanjutnya berisi map dengan simbol di salah satu daerah di San Francisco dan kode untuk menemukan bomnya. Lalu di surat selanjutnya dia mengkomplain kalau orang-orang tidak menggunakan Zodiac buttons dan mengklaim pertanggungjawaban atas kegagalan dari
penculikan dari kasus Kathleen. Surat terakhir isinya seperti surat-surat lainnya, yaitu kode dan lokasi bomnya. Beberapa bulan setelah surat-surat itu muncul, ada sebuah kartu pos pada tahun 1971 yang mengaitkan dengan zodiak di Lake Tahoe, Nevada. Beberapa orang menafsirkan pesan rahasia sebagai petunjuk hilangnya seorang wanita bernama Donna Les. Pada bulan Mei 1970, Donna bekerja di San Francisco di rumah sakit umum Leatherman yang terletak di pangkalan militer Presidio di dekat tempat Zodiac membunuh seorang supir taksi. Dia pindah ke South Lake Tahoe dan mendapat pekerjaan sebagai perawat di Sahara Hotel and Casino. Pada bulan Septembernya, dia tiba-tiba menghilang. Mobilnya ditemukan di apartemennya. Beberapa orang mengatakan kalau seorang pria tidak dikenal yang disebut sebagai majikannya Donna mengklaim kalau dia harus meninggalkan kota karena keadaan darurat keluarga. Tetapi keluarganya bilang kepada pihak berwajib kalau nggak ada yang darurat dan pria itu tidak pernah teridentifikasi. Investigator mencurigai kalau Donna diculik dan dibunuh, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Kehilangannya menjadi misteri dan namanya dimasukkan ke daftar kemungkinan korban zodiak. Selama paruh akhir 1970 dan paruh awal 1971 terdapat 3 surat yang muncul dan 1 kartu pos yang dianggap sebagai petunjuk hilangnya Donna tadi. Seperti surat lainnya, dia ngasih kode ngakuin kalau udah ngebunuh dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri kalau mau, bisa kalian pause lagi. Lalu 2 tahun berlalu dan tidak ada tanda-tandanya zodiak kembali beraksi. Tetapi pada tahun 1973, kantor koran Albany Times Union mendapat amplop pada tanggal 1 Agustus. Surat di amplop itu menyatakan, "You are wrong. I'm not dead in the hospital. I'm alive and well. I'm going to start killing again. Below is the name and location of my next victim. But you had better hurry because I'm going to kill her August 10th at 5 p.m. when the shift change. Albany is a nice town." Jadi dia mengindikasikan kalau dia masih hidup dan akan membunuh lagi. Dia bahkan nyantumin lokasi dan nama dari target berikutnya. Para investigator pergi ke Albany, New York untuk menangani kasusnya. Sayangnya para investigator tidak dapat mengidentifikasi pembunuhan yang terjadi pada tanggal 10 Agustus itu. Lalu di tahun berikutnya 4 surat muncul, salah satunya menyatakan kalau dia mengindikasikan korbannya ada 37. Sisanya seperti surat lainnya lah, berisi komplain dan lain-lain. Baik, tadi itu adalah timeline dari kasus The Zodiac Killer, dan sekarang kita bahas teori siapa sih Zodiac ini. Teori tersangka yang kemungkinan adalah Zodiac Killer ini. Yang pertama ada Errol Van Best Jr. Pada tahun 2014, HarperCollins menerbitkan The Most Dangerous Animal of All oleh Gary Stewart, di mana dia mengklaim kalau ayahnya yaitu Errol Van Best memiliki kemiripan kuat dengan pria dalam sketsa polisi yaitu Zodiac Killer. Kenapa ada kemungkinan kalau dia Zodiac Killer? Dia pernah ditangkap karena pedofilia, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya selama masa Zodiac beraksi. Bahkan disebutkan kalau dia tertarik dengan kriptografi, musik dari Gilbert dan Sullivan seperti Zodiac, dan kabarnya dia tinggal tidak jauh dengan salah satu korban Zodiac, yaitu Paul Stine. Bahkan penulisannya pada dokumen pernikahan cocok seperti surat-surat yang dikirim oleh Zodiac.
Tetapi akhirnya gereja di mana dia menikah bilang kalau semua dokumennya itu ditulis oleh pendeta yang ada di situ. Jadi nggak bisa benar-benar dipastiin kalau orang ini tuh zodiac. Yang kedua ada Arthur Leigh Allen. Arthur merupakan seorang tersangka yang paling memungkinkan, yang sebelumnya aja bisa dibilang udah mirip banget sih. Terus kenapa bisa dibilang paling memungkinkan? Pada film Zodiac di tahun 2007 itu didasarkan dari buku-buku Graysmith yang meneruskan gagasan kalau Allen pembunuhnya. Jadi Allen ini penganiaya anak dari Vallejo, di mana Michael dan Darlene ditembak pada tahun 1969. Polisi sudah menanyainya 2 kali selama masa aktif Zodiac karena laporan kalau dia berbicara ingin membunuh. Dia juga memakai jam tangan merek Zodiac, bahkan memiliki senjata yang sama seperti salah satu yang digunakan pada penembakan Zodiac. Dan temannya mengatakan kalau Arthur mengatakan dirinya sebagai Zodiac bahkan sebelum nama itu dipakai oleh Zodiac killernya. Dan yang paling mengganggu itu pada saat Brian dan Cecilia ditusuk di Lake Berryessa, Allen mengklaim kalau dia lagi scuba diving di danau itu dan dia kembali dengan pisau berdarah di mobilnya. Hal itu diuraikan di buku Graysmith. Tetapi Allen tidak cocok dengan deskripsi para saksi dan pada tes DNA tidak ada kecocokan juga. Yang ketiga ada Lawrence Kane. Salah satu pensiunan polisi mempercayai kalau Kane adalah Zodiac. Sebuah kecelakaan pada tahun 1962 membuat kerusakan pada otaknya sehingga mengubah perilaku Kane. Namanya juga Kane terdapat pada salah satu kode dari Zodiac. Pada kasus Kathleen juga dikatakan bahwa di kantor polisi ia mengambil foto dari Kane dan mengidentifikasikannya sebagai pengemudinya. Makanya kasus itu belum bisa dipastikan apakah benar dilakukan oleh Zodiac atau bukan. Gak ada kabar kalau DNA-nya dites, tapi tulisan tangannya nggak mirip sama Zodiac. Yang keempat ada Richard Gaikowski, editor koran dari San Francisco. Richard ini diduga ngundang temennya untuk melakukan tindakan kekerasan. Makalahnya juga memuat kisah-kisah fiksi yang mirip dengan pembunuhan di dunia nyata yang dilakukan oleh Zodiac, dan julukannya yaitu Gaik terdapat dalam salah satu kode dari Zodiac. Tetapi pada interviewnya dengan polisi, dia mengaku kalau dia tidak ada di kota saat pembunuhan pertama yang dikaitkan dengan Zodiac dilakukan, dan sidik jarinya dan DNA-nya belum diuji. Yang terakhir ada Ross Sullivan. Dia yang terakhir, sebenarnya sih masih ada tersangka lainnya, tapi kelima orang ini bisa dibilang yang paling memungkinkan lah, paling mendekati. Banyak kasus yang dikaitkan ke Sullivan ini ditelusuri seberapa dekat kecocokannya sama kasusnya Zodiac. Dari penampilannya, dia punya potongan rambut pendek, pakai kacamata, dan suka pakai baju style militer gitu. Juga pakai boots yang sama kayak yang tertinggal di kasus penusukan di Lake Berryessa. Ada juga kecurigaan kalau dia terhubung sama kasus yang terjadi pada tahun 1966. Para rekan kerjanya di kampus dekat tempat mayat Cherry Jo Bates ditemukan bilang kalau Sullivan membuat mereka gak nyaman dan dia menghilang berhari-hari setelah pembunuhan itu. Apalagi saat itu nama Zodiac belum benar-benar dipakai, cuman pakai kode-kode aja di suratnya kayak lingkaran silangnya, jadi gak bisa pakai teori peniru. Tapi dibandingkan dengan tersangka lainnya, relatif sedikit yang diketahui tentang Sullivan ini, dan gak ada catatan dia dipanggil untuk ditanyai sehubungan dengan kasusnya Zodiac. Jadi gimana menurut kalian tentang kasus Zodiac Killer ini?
Kalau menurut aku mind blowing banget sih. Dia bisa gak ketahuan padahal pernah di stop oleh polisi, dan banyak tersangka yang mirip sama dia, sama deskripsinya, tapi sampai sekarang pun masih nggak diketahui siapa sebenarnya Zodiac Killer ini. Bahkan kasus ini pun dijadikan film pada tahun 2007 dengan judul Zodiac. Aku belum nonton sih filmnya, tapi menurutku mungkin itu film yang menarik untuk ditonton dan menarik untuk dibahas. Oke, sampai sini saja. Kalau ada kritik dan saran, silakan komen di bawah. Sampai jumpa kembali di investigation selanjutnya. Bye-bye.